Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pemuda yang terbaik di akhir zaman. Ketika munculnya Dajjal. Dajjal muncul, Nabi mengingatkan kepada kita, Dajjal akan keluar. Dajjal keluar selama 40 hari. Ketika pertama kali Dajjal keluar, maka hari yang pertama dia keluar, zaman menjadi panjang. 1 hari sama dengan setahun. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa setiap hari membuat matahari dengan setia terbit di timur, tenggelam di barat. Waktu yang tertentu, pagi dan siang. Allah akan buat begitu lamanya peredaran matahari. 1 hari sama dengan setahun. Subhanallah. Sebagian tempat antum lihat di kutub saja. Ini contoh dekat. Ini bukan hal yang mustahil. Karena sebagian orang mengingkari hadis ini dengan akalnya. Bagaimana 1 hari sama dengan setahun? Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami sholat? Kata Rasulullah SAW, ya, kan berupaya untuk mengukur, menakar saja. Di kutub 1/2 tahun matahari terbit, nggak pernah tenggelam, nggak ada yang namanya malam. 1/2 tahun nggak ada kebalikannya, nggak ada apa, nggak ada siang, malam terus di kutub. Maka bukanlah mustahil. Ya, sebagaimana Yusha bin Nun ketika berperang melawan musuh-musuh mereka. Ya, waktu ketika itu telah menjelang maghrib, asar mereka berperang. Dan mereka harus sudah peperangan ketika tenggelam matahari. Mereka telah berada di ujung kemenangan. Maka berkatalah Yusha bin Nun, wahai matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Engkau diperintah Allah berjalan, beredar, berputar. Aku pun diperintah Allah. Ya Allah, tahanlah untuk matahari ini. Enggak pernah matahari di bumi ini tertahan kecuali pada masa itu. Enggak bergerak matahari. Sampai mereka menang, baru matahari tenggelam. Allah kuasa. Ketika Dajjal keluar hari pertama 1 tahun. Hari kedua dia keluar sama dengan 1 bulan. Masanya. Hari ketiga dia keluar sama dengan seminggu, kata Abu Hurairah. Hari keempat barulah harinya menjadi sama hari-hari seperti hari kalian ini. Yang 24 jam. Allahu Akbar. Ketika Dajjal keluar, dia mendatangi semua negeri. Dan Dajjal membawa berbagai macam ragam tipuan-tipuan fitnah-fitnah. Yang saya ingin ambil kesimpulannya, dia datang satu kaum mengaku sebagai Tuhan. Karena Dajjal ini ketika dia pertama kali muncul, dia nggak langsung mengaku sebagai Tuhan. Pertama dia berpura-pura menyuruh orang kepada agama. Ini pertama loh, Dajjal. Seolah-olah dia adalah orang yang saleh, yang baik. Lambat laun ketika orang meyakini dia, pindah pada jenjang berikutnya mengaku sebagai nabi. Ketika orang meyakini dia, naik pangkat menjadi apa? Tuhan. Dia memiliki segalanya. Karena itulah kita diperintahkan untuk berlindung daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Semuanya dia miliki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia katakan ke langit, turunkan hujan, turun. Dia iming-imingi suatu umat dengan harta benda. Yang beriman dengan saya kaya, kaya raya. Begitu fitnahnya, begitu dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Sehingga Nabi mengatakan setiap laki-laki harus mengikat wanita-wanitanya. Allahu Akbar. Kenapa? Ingin berlomba mengejar Dajjal. Sampai setiap laki-laki begitu khawatirnya putri-putrinya, istri-istri terfitnah. Saudara-saudara mereka ikat di rumah, mereka kurung. Subhanallah. Nah, karena dia bawa segalanya. Antum tahu Mbak, andai kita manusia diiming-imingi dengan apa dunia harta, semua orang ikut berlari mengejar Dajjal. Apalagi dia mengatakan dia nabi, mengatakan dia Tuhan, berlari mengejar Dajjal. Diikat, subhanallah. Sampai-sampai kata Nabi, ada seorang yang meyakini aku akan ketemu Dajjal, aku pasti tidak akan terpengaruh. Dia keluar, dia datangi Dajjal, seketika dia terpengaruh. Ini menunjukkan kepada kita fitnah ini harus dijauhi. Kemudian datanglah dia kepada suatu kaum, ada seorang pemuda yang terbaik. Kata pemuda ini dalam beberapa riwayat, wahai kaum muslimin, wahai manusia, inilah Dajjal yang beritakan Nabi kalian. Ya, jangan dengarkan dia. Dialah sang pendusta. Maka dikumpulkan Dajjal manusia. Wahai manusia, andai kata pemuda ini ku sembeli, atau andai kata pemuda ini ku bunuh, kemudian kuhidupkan kalian kembali. Kuhidupkan pemuda ini kembali maksudnya. Apakah kalian beriman saya sebagai Tuhan kalian? Kata mereka, kami pasti beriman. Pemuda ini digergaji Dajjal dari atas ke bawah, terbelah dua.
Bahkan beberapa riwayat dikatakan dipisahkan kiri dan kanan. Dia berjalan di tengah-tengah pemuda ini, menunjukkan terbelah dua. Kemudian Allah hidupkan kembali dengan perantara Dajjal, hidup kembali. Kata Dajjal, berimankah kalian saya sebagai Tuhan kalian? Maka berkata seluruh orang-orang yang tertipu ini, kami yakin kalian, engkau adalah Tuhan kami. Karena bodohnya mereka. Kalaulah mereka tahu Tuhan Allah, nggak akan mungkin bisa dilihat di mana? Di bumi ini mustahil kita dapat melihatnya. Jangankan kita, Musa nggak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Apalagi Dajjal matanya picak, kata Nabi, wa rabbukum laisa bi'awar. Tuhan itu matanya nggak picak, nggak cacat sebagaimana Dajjal. Maka berimanlah mereka. Berkata pemuda ini, wallahi, ini Dajjal. Kata Dajjal, wahai pemuda, apakah engkau sekarang beriman akulah Tuhanmu yang telah menghidupkanmu? Dia katakan, Nabi Allah, semakin saya yakin engkaulah Dajjal yang telah janjikan Rasulullah SAW. Dan Nabi Allah, engkau tidak akan mampu sekarang menguasai saya. Mau dia bunuh yang kedua kalinya, nggak mampu. Allah lindungi pemuda tersebut. Pertanyaannya, dari manakah pemuda ini tahu dia Dajjal? Dari mana? Ilmu, sunnah. Ini menyelamatkan ketika fitnah datang.